البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Baik, kita masuk kepada muka surat 45. Qala al-muallifu wafaqahullahu ta'ala, al-hadisus samin, hadis yang ke-8 tentang keutamaan Al-Quran. La yajuzus safaru ila ardil kuffar ma'a mushafil Quran li'alla yuhinu. Tidak boleh mengadakan perjalanan yang jauh ke negeri kufar dengan membawa mushaf Al-Quran agar mereka tidak menghinakan Quran. Karena apa? Saking mulianya Quran, tak layak untuk dipegang oleh tangan-tangan orang yang akidahnya najis dan boleh jadi akan menghinakan Quran. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah fi sahihih, haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini silsilah dhahabiyah, sanadnya sanad emas. Malik, Nafi' ibnu Umar, kata Imam Bukhari, termasuk sanad yang paling kuat di dunia. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyusafara bil Quran ila ardil adu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membawa Quran pergi jauh ke negeri musuh. Kita baca catatan kakinya. Qala al-mu'allif wafaqahullah, hadzal hadis akhrajahu aidan al-Imam Muslim rahimahullah fi sahihih. Qala haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik bih. Ini juga sanad yang terkuat. Yahya bin Yahya al-Laisi at-Tamimi, beliau ini termasuk asbatun nas fi Malik. Sementara Malik meriwayatkan terkuat dari Nafi', Nafi' terkuat dari Ibnu Umar. Memang ini termasuk sanad terkuat di dunia. Summa akhrajahu Muslimun rahimahullah min riwayatil Lais. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan dari sanad yang lain dari Lais bin Sa'ad dari Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sementara Lais ini asbatun nas juga. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yanha ayyusafara bil Quran ila ardil adu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membawa Quran pergi jauh ke negeri musuh, makhafata ayyana lahul adu, karena dikhawatirkan musuh akan meraih Quran tadi. Summa akhrajahu Muslimun rahimahullah min Ayyub an Nafi' an Ibni Umar. Lalu Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Ayyub dari Nafi' dari Ibni Umar. Ayyub sabtun fi Nafi', kuat sekali juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusafiru bil Qur'an fa inni la amanu ayyana lahul adu. Jangan kalian mengadakan perjalanan jauh membawa Al-Quran, karena sungguh aku tidak merasa aman nanti Quran itu akan diraih oleh musuh, dipegang oleh musuh. Yustafadu minal hadis, diambil faedah dari hadis ini, wujubu himayatil Quran wa siyanatih, wajibnya memelihara dan menjaga Al-Quran min danasi aidil kufar, dari kotornya tangan-tangan orang kafir. Bukan berarti najisnya itu najis hissi, tapi najisnya najis maknawi. Wa imtihanatihim. Tayyib, ini harusnya pakai apa? Hamzah wasol, bukan hamzah qata'. Wa imtihanatihim iyah, menjaga Quran dari penghinaan orang-orang kafir terhadap Quran. Jangan sampai kita melihat itu. Sekarang masalahnya orang kafir tak perlu susah payah menghina Quran,
Cukup mereka mengirimkan anjing-anjing mereka, yaitu orang-orang Rafidhah. Nanti orang Rafidhah yang akan menginjak-injak Quran, merobek Quran, atau bahkan melumuri Quran dengan kotoran manusia seperti yang di Zamar di Yaman itu, na'udzubillah. Qala al-Imam Ibnu Hubairah rahimahullah, fi hadzal hadis minal fiqh. Di dalam hadis ini ada fikih, ada pemahaman an-nahyu anis safari bil mushaf. Larangan bersafar membawa mushaf. Jelas maksudnya Quran dalam hadis-hadis tadi adalah mushaf. Karena apa? Quran yang di dalam jantung kita, yang kita hafalkan, jelas tak mungkin kita simpan di rumah. Jelas dia akan selalu menyertai kita, yang dihafal di dalam dada. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah Quran yang ada di dalam mushaf, dan Nabi mengatakan itu Quran. Wa qauluhu bil Quran dalilun ala anna al-Quran fil mushaf. Dan sabda Nabi yaitu dilarang untuk membawa Quran, sementara maksudnya adalah mushaf itu. Ini dalil bahwasanya Quran memang ada di mushaf. Berarti apa? Ini bantahan kepada orang-orang Asy'ariyah dan lain-lain dalam masalah akidah yang mengatakan Quran yang di mushaf itu bukan Quran, itu sekedar ibarah, sekedar ungkapan dari Quran. Quran yang sebenar itu ada dalam Lauhul Mahfuz, kata mereka. Padahal Nabi mengatakan yang dalam mushaf itu Quran. Baik. Tak perlu dikatakan ibarah, hikayah, apa sok taunya orang-orang itu, orang-orang ahli kalam. Nabi mengatakan Quran, selesai. Wa kadza yanbaghi tanzihul Quran. Dari sisi fikih, demikianlah semestinya menyucikan Al-Quran ayyakuna indal kufar, yaitu jangan sampai Quran itu ada di tangan-tangan orang kafir. Makhafata ayyana lahu dzalik, karena dikhawatirkan nanti orang kafir akan memegang Quran tadi bil waqi'ati fih, kemudian menghinakan Quran. Baik. Adapun kalau sekedar Quran terjemah, memang ada tulisan ayat-ayat Quran tapi juga ada terjemah, maka ini lebih ringan. Tapi untuk siapa? Untuk orang yang diharapkan dia mau membaca dan mencari hidayah, bukan yang sengaja ingin menghinakan Quran tentunya. Baik. Wa inna ma naha 'anil musafarati bil mushaf li maudhi'i karamatih. Hanyalah Nabi melarang untuk kita bepergian jauh membawa mushaf, yaitu ke negeri orang-orang kafir, karena tempat kemuliaan Quran. Menunjukkan apa? Quran itu mulia. Kitab-kitab yang lain tak sampai ada larangan, tapi untuk Quran ada larangan, agar Quran itu senantiasa mulia. Ini menunjukkan memang Quran itu keutamaannya tinggi sekali. Qala azza wa jal, Allah azza wa jalla berfirman, fi suhufim mukarramah. Quran itu ada di lembaran-lembaran yang dimuliakan. Wa innama yukrimuhal bararatu minal mu'minin. Hanyalah yang memuliakan lembaran-lembaran tadi adalah orang-orang berbakti dari kalangan kaum mukminin. Berarti yang menghina Quran, menginjak Quran ini siapa? Bukan mukmin, dia kafir. Sebagaimana fatwa para ulama Syafi'iyah. Ulama yang lain juga demikian, Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah mengatakan barang siapa menghina Quran dia kafir. Tetapi sengaja Anda sebutkan Syafi'iyah karena ini yang banyak famous, terkenal di sebagian negeri. Maka kita ingatkan ulama Syafi'iyah sendiri tegas dalam masalah ini, bukan malah menganggap orang-orang Syiah Rafidhah sebagai saudara, padahal mereka sering menginjak-injak Quran yang di Yaman itu. Na'udzubillah. Kemudian kata beliau, wa min takrimihi laha, termasuk dari pemuliaan untuk Quran adalah la yumakkanu a'da Allah. Jangan sampai musuh-musuh Allah diberi keleluasaan, diberi kebebasan ayyana luha, untuk meraih Quran tadi, meraih lembaran-lembaran tadi. Bi'ain. Wa alam, ini maknanya bi'ain wala sama. Apakah maksudnya dengan mata dan telinga?
Jelas kalau mereka melihat dari jauh itu kita tak rugi apa-apa. Yang Nabi larang adalah apa? Kalau sampai dipegang dan dikhawatirkan akan dihinakan. Alam apa yang dimaksudkan Imam Ibnu Hubairah dengan mata di sini? Kalau sekedar dilihat dari jauh, kita tak rugi apa-apa. Wala sama ataupun dengan pendengaran. Dan ini wallahu alam apa yang beliau maksudkan. Justru apa? Kita diperintahkan untuk membacakan Quran pada mereka. Yang penting jangan mereka memegang mushaf, tapi kita bacakan saja. Allah mengatakan hatta yasma'a kalamullah, sehingga orang musyrik, orang kafir tadi itu mendengar kalamullah. Kita tak rugi kalau dia mendengar, bahkan boleh jadi banyak yang dapat hidayah membaca, mendengarkan ayat-ayat yang seakan-akan datang dari dunia yang lain. Kata sebagian dari mereka, betul-betul ini mengetuk jiwa katanya. Saya tak paham isinya, tetapi saya merasakan ini betul-betul bukan ucapan manusia. Lalu mulai dapat hidayah. Banyak yang seperti itu. Ini tak masalah, orang mendengar Quran bagus. Jadi tak tahu apa yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Hubairah untuk kata-kata yang terakhir bi'ainin wala sama di sini. Selesai dari al-ifsad. Tetapi jelas yang rajih tak masalah. Yang penting jangan dipegang oleh mereka. Wa qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah fihi an-nahyu 'anil musafarati bil mushafi ila ardil kuffar. Di dalam hadis ini ada larangan untuk bepergian jauh membawa mushaf menuju negeri orang-orang kafir. Lil illatil madhkurati fil hadis, karena alasan yang disebutkan di dalam hadis tadi, wahia khaufu ayyanaluh, yaitu dikhawatirkan mereka akan memegangnya, fayantahiku hurmatah, lalu mereka melanggar kehormatannya, seperti yang diceritakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali rahimahullah, guru dari Al-Imam Ibnu Baz, ketika beliau masih dalam, yaitu beliau sedang mengajar di negara di Jerman waktu itu, di bagian ajaran Islam dan sebagainya. Ada orang Yahudi yang guru Yahudi yang memegang Quran, menghinakan Quran. Maka beliau balas sampai dia tak mampu apa-apa dan orang-orang menertawakan orang tadi. Kalah orang itu di dalam perdebatan. Inilah yang dikhawatirkan. Kalau orang kafir memegang Quran, dikhawatirkan mereka akan menghina Quran. Allah tak rugi, Quran tak rugi, tapi ini menghina agama kita. Baik. Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan, fa in aminat hadhil illah, apabila alasan ini sudah aman, yaitu kita tidak khawatir. Bagaimana itu? Bi ayyadkhula fi jaisyil muslimin adh-dhahirina alaihim, yaitu orang yang membawa mushaf dia masuk ke dalam barisan pasukan kaum muslimin yang menang, yang menaklukkan orang-orang kafir. Fala karohah, maka ini tidak makruh. Karena apa? Orang kafir kalah, statusnya kalah dan tidak mampu apa-apa. Wala man'un minhu hina, ketika itu tidak terlarang kita membawa ke negeri kufar, karena orang kafir sedang dikalahkan dan kita dijaga oleh banyak tentara muslimin. Li'adamil illah, karena ilahnya, alasan larangan sudah tidak ada. Hadza huwa shahih, kata Imam Nawawi, inilah yang benar. Wa bihi qala Abu Hanifah wal Bukhari wa akharun, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah, Al-Bukhari dan para ulama yang lain. Wa qala Malik wa jama'atu min ashabina bin nahyi mutlaqah. Adapun Imam Malik dan sejumlah sahabat kami, yaitu dari kalangan Syafi'iyah, melarang itu secara mutlak dalam situasi apapun. Wa haka Ibnu Mundhir an Abi Hanifah al-jawaza mutlaqah. Ibnu Mundhir menukilkan dari Abu Hanifah bahwasanya dia membolehkan secara mutlak. Tentunya tak betul. Nabi melarang, bagaimana Anda membolehkan secara mutlak? Maka yang betul adalah perincian. Wasahihu anhu ma sabaq, namun yang benar yang diriwayatkan dari Abu Hanifah adalah yang terdahulu, yaitu dia membolehkan apabila kaum muslimin di tengah-tengah pasukan Islam yang menang, yang berjaya, maka tak apa membawa mushaf. Karena apa? Jelas kalau pergi jauh tak bawa Quran, nanti apa? Jangan-jangan kita lalai,
lupa membaca Quran, lupa murojaah, ini rugi. Naudzubillah. Jalan-jalan tanpa banyak berzikir, tanpa berhubungan dengan kalamullah, ini rugi besar. Baik. Nah, sekarang alhamdulillah sudah dimudahkan, ada apa istilahnya itu, application di handphone untuk membaca Quran, itu bagus, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ini membantu. Dan alhamdulillah dipraktekkan bagus sekali. Orang mampu dalam perjalanan 14 jam dia mampu untuk khatam Quran, atau mungkin dalam 20 jam perjalanan. Daripada kita sekedar duduk di kapal terbang tak tahu berbuat apa, lebih baik baca Quran banyak-banyak. Alhamdulillah, terutama kalau kapal terbang Saudi ya. Nah, di situ setiap layarnya itu di dalamnya ada application bacaan Quran dengan huruf besar-besar. Itu membantu kita dan itu bagus sekali. Jangan menyia-nyiakan kesempatan. Baik, boleh membaca banyak-banyak dan aman. Baik, kemudian kata beliau, wa hadhil illatul madhkuratu fil hadits hiya min kalamin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang disebutkan dalam hadis tadi yang dikhawatirkan nanti dihinakan oleh musuh, ini dari kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ghalata ba'dul malikiyah. Sebagian ulama Malikiyah keliru, fa za'ama annaha min kalami Malik. Dia menyangka itu ucapan Imam Malik, dan tentunya keliru. Kenapa? Alhamdulillah telah kita sebutkan di dalam hadis di atas, di dalam penjelasannya, ini diriwayatkan Imam Muslim juga dari selain Imam Malik, yaitu siapa? Lais dari Nafi. Juga siapa? Ayyub dari Nafi. Jadi alasannya ini bukan dari Imam Malik, tapi dari Rasulullah. Buktinya murid-murid yang lain juga meriwayatkan itu. Murid yang selevel dengan Imam Malik meriwayatkan ilah tadi. Jadi ini bukan dari ucapan Imam Malik, bahkan ini dari sabda Nabi. Baik, selesai dari syarah Imam Nawawi. Ilahuna wallahu a'lam.